Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Haikal Elhipari. Saya dari kelompok 4 TPB 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas teknopreneurship saya, yakni membahas brand-brand lokal. Yang ingin saya bahas yaitu adalah brand Erigo. Brand Erigo ini diberdirikan oleh Muhammad Sadat. Pria berasal dari Medan itu ingin mendirikan sebuah brand lokal baju, yakni untuk menyaingi brand-brand internasional. Pada awalnya, Erigo sendiri berjualan di halaman web dan di kaktus. Namun, proses itu sangatlah melamakan hingga mereka pada awalnya akan bungkam terhadap perusahaan itu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu hingga muncul platform-platform marketplace lainnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan apapun itu, mulai dari situlah brand Erigo memiliki nama dia ke depannya. Hingga pada 2020, mereka pun mulai memergin barang-barang mereka, mulai dari sport dan ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu perjalanan bisnis Erigo. Brand ini dimulai dari kamar kos sederhana yang dimiliki oleh Muhammad Sadat. Pada tahun 2011, Muhammad Sadat ini mulai berjualan batik dengan menamai brandnya ini Selected & Co. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, penjualannya mulai turun karena tren pasar mulai berubah. Melihat kondisi ini, Sadat tidak tinggal diam. Ia mulai melakukan riset sederhana namun berdampak besar. Riset sederhana ini ia mengamati perilaku konsumen, membaca tren pasar fashion lokal, dan menelusuri apa yang sebenarnya sedang digemari anak muda di Indonesia. Nah, dari riset itu, Muhammad Sadat beralih atau bergeser ke streetwear dengan desain yang minimalis dan casual. Pada tahun 2017, Muhammad Sadat ini mulai bikin campaign bareng influencer besar. Nah, dari kerjasama ini, brand Erigo ini mulai dikenal banyak masyarakat. Kemudian pada tahun 2021, pada bulan Agustus, brand Erigo ini mulai go internasional, di mana mereka tampil di New York Fashion Week. Kemudian di tahun 2023, Erigo berhasil mendapatkan untung 5 miliar kurang lebih dari 10 menit hanya dari live streaming di marketplace. Dan dari situ sekarang produk Erigo bisa dibeli di 4 negara ASEAN. Kemudian ada peran teknologi. Brand Erigo ini sangat memanfaatkan teknologi yang ada pada sekarang, yaitu dengan memanfaatkan berbagai platform jualan yang mudah diakses. Saat tren belanja online mulai bergeser ke format live, Erigo jadi salah satu brand lokal yang cepat beradaptasi. Mereka rutin melakukan live di TikTok Shop, menampilkan host yang interaktif, dan produk yang baru secara langsung. Nah, dari pelajaran dari Erigo ini, live shopping bisa jadi senjata besar buat berjualan, asal dijalankan dengan konsisten. Erigo membuktikan brand Indonesia bisa bersaing di panggung global dengan memanfaatkan tren ini. Live shopping bukan masa depan lagi, tapi realistis hari ini. Untuk poin selanjutnya yaitu keberhasilan dan kejayaan Erigo. Pada masa kejayaan Erigo berhasil menjadi salah satu brand streetwear lokal yang tentunya sangat dikenal oleh anak muda. Seperti hoodie, jaket, pakaian bajunya itu udah sangat mencolok di kalangan anak muda. Dikarenakan apa? Mereka memahami tren pasar dengan baik sehingga produk-produknya seperti kaos tadi dan sebagainya dikenal oleh kalangan anak muda. Nah, Erigo juga dikenal dengan cara pengiklanan atau strategi yang sangat agresif di bidang digital marketing seperti Shopee, Tokopedia, dan kolaborasi bersama para influencer. Nah, seperti kemarin pernah Erigo berkolaborasi dengan ZKT48. Nah, itu menjadi sorotan publik yang tentunya membuat nama brand Erigo itu semakin melambung tinggi dan peminatnya semakin bertambah. Nah, keberhasilan Erigo juga karena skill atau kemampuan kelompok tersebut
bisa sangat adaptif dengan teknologi saat ini seperti e-commerce yang terbaru lah itu dan sebagainya seperti Shopee, Tokopedia, apa Lazada dan sebagainya. Itu menjadi dorongan mereka untuk terus berkembang dan mereka selalu menguasai tren pasar tersebut karena mereka menyesuaikan dengan hal-hal yang baru dan viral sehingga anak-anak lebih mau dan tertarik untuk mencoba keluaran produk terbaru dari Erigo. Nah, salah satu momen penting untuk Erigo yaitu Erigo pernah tampil di ajang di New York, Fashion Week. Ini menjadi bukti bahwa brand lokal bisa go to internasional. Jadi Erigo itu memiliki skala operasi yang kuat dan efisien tentunya. Artinya manajemen produk, distribusi sudah terlihat sangat baik sehingga memenuhi permintaan pasar begitu. Nah, jadi untuk poin selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi secara keseluruhan Erigo memenuhi hal yang termasuk kategori orang-orang sukses dari brand lokal yang berkembang sehingga go to internasional. Nah, dengan menguasai produk, tren pasar, kombinasi dengan inovasinya itu sudah sangat melekat banget, apalagi disatuin dengan pemanfaatan digital teknologi. Nah, sehingga dari mulai lokal menjadi melambung hingga go to internasional. Mungkin dengan demikian penjelasan tentang kejayaan dan keberhasilan Erigo semoga menjadi wawasan bagi kita, menjadi peluang bagi kita, menjadi perkembangan bagi kita, dan menjadi motivasi bagi kita untuk bisa terus berkembang dan terus maju sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak para orang-orang yang berhasil. Mungkin sekian dari saya, semoga setiap yang saya ucapkan menjadi manfaat dan menjadi keberkahan. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.